Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim. Barang siapa yang berharap bertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya Allah yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang maha mendengar dan maha mengetahui. Al-Ankabut ayat 5. Al-Mukarram Syekhul Mursid Fahmi Hafidhukumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersyukur kita bisa hadir ke majelis ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran kita sesuai dengan firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ini kata Allah. Mari kita belajar bersama betapa pentingnya kita menuntut ilmu. Ini ada 3 metode cara Allah memberikan ilmu kepada kita. Di dalam Al-Quran ada 3 metode, 3 cara. Yang pertama yaitu lewat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 terakhir. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Ini kata Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini kata Allah. Jadi wa yu'allimukumullah, lewat ketakwaan kita, jadi Allah akan mengajarkan kita. Di ayat yang lain, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa orang yang betul-betul beriman, maka Allah akan menunjukkan ke dalam hatinya. Jadi kalau kita mencari ilmu, mau ketemu dengan Nabi Khidir, berjalan di pinggir laut, itu tidak akan ketemu, Pak. Sebabnya apa? Sebabnya di sini wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Maka dari itu yang diprioritaskan adalah ketakwaan kita. Harus kita meraihnya. Ini kata Allah. Yang kedua, metode Allah cara memberi ilmu kepada kita. Mari kita supaya kita faham bersama, yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini kata Allah. Lalu mereka berdua, yaitu yang dimaksud di sini Nabi Musa dan temannya yaitu Yusha bin Nun, itu muridnya Nabi Musa.
Jadi berdua bertemu dengan seorang hamba, di antaranya hamba-hamba kami, kata Allah, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami. Ini kata Allah. Ini yang dimaksud ilmu laduni. Jadi Allah langsung menurunkan ke dalam hatinya ilham. Tanpa belajar dia faham, ya. Ini cara Allah, metode Allah, cara memberi ilmu kepada kita. Yang ketiga, betul apa yang disampaikan guru. Cara Allah memberi ilmu kepada kita, Allah berfirman di surat Al-Alaq ayat 3 sampai 5. Apa kata Allah? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini kata Allah. Bacalah, dan Tuhanmu lah Maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Jadi seperti kita ini, contohnya termasuk 'allama bil qalam, ya. Jadi ada 3 metode kalau menurut mentadabburi Al-Quran ini. Ini perlu diketahui, kata ulama sufi Ibnu Athaillah Askandariyah, ini Mesir, ya, dari Mesir. Dulu dinamakan Alexander. Ya, ini Ibnu Athaillah, dia yang mengarang kitab Hikam. Dia ada maqalah. Ini sangat penting diketahui karena kita ini berthariqah. Apa kata maqalah? Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudi sirri ikhlasiha. Jadi semua amal apapun yang menggambarkan melaksanakan, contohnya seperti sholat, arwahuha, rohnya amal itu, wujudu sirri ikhlasiha. Jadi dengan adanya rahasia keikhlasan dalam amal itu. Jadi seperti sholat, kalau tidak ada rohnya, tidak bisa menghadirkan kolbinya kepada Allah, sama dengan patung, Pak. Jadi tidak berguna di hadapan Allah. Sebabnya Allah itu yang dinilai hati kita. Betul apa yang disampaikan guru, hati kita yang dinilai di hadapan Allah. Jadi kalau sholat, diantaranya kita memang syarat yang utama hudurul qalbi ma'allah. Meskipun sah menurut fikihnya, tetapi hati kita ngelamun, itu sia-sia di hadapan Allah. Ya, ini luar biasa. Tidak ada efek, tidak ada khasiatnya. Banyak khasiat sholat itu yang betul-betul ada rohnya, hudurul qalbi ma'allah, itu bisa tanha anil fahsya wal munkar. Itu, Pak. Jadi yang kedua, apa yang disampaikan di dalam kitab Hikam ini dengan syarat, ya, wujudi sirri ikhlasiha, dengan adanya rahasia keikhlasan ini perlu kita pahami bersama. Apa kata maqalah itu? Tarkul ikhlasi bil ikhlas, al ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Jadi meninggalkan ikhlas bil ikhlas, dengan ikhlas. Al ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Ini perlu pemahaman supaya tidak salah. Jadi meninggalkan ikhlas maksudnya seperti suatu contoh seperti sholat. Jadi buang kemampuan diri kita hanya dari Allah. Seperti kita punya ilmu, punya jabatan, punya kekayaan. Nah, jadi buang kemampuan diri kita itu
hanya dari Allah. Jadi kemampuan kita hanya dimampukan dengan Allah. Nah ini Pak, ini penting sekali. Maka dari itu, mari kita ada 3 jalan terang untuk menuju Allah. Ini keterusan yang kemarin, karena banyak yang baru mungkin belum paham. 3 jalan terang menuju Allah, yaitu syariat, tarekat, hakikat, ya. Jadi di sini kenapa di dalam tarekat ini banyak yang menyebut ulama sufi? Siapa ulama sufi itu? Nah, ini perlu kita pahami. Ulama sufi itu, sufi ini artinya bersih, Pak. Ulama yang menyaring dari kotoran, disaring supaya baik, bersih. Itu maksudnya. Yang seperti firman Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri, wa qad khaba man dassaha. Jadi menyaring, Pak. Jadi yang kotor-kotor disaring supaya bersih, ini sufi, ya. Jadi menurut syariat, contohnya syariat seperti sholat. Jadi penting dalam ilmu sufi, ilmu tasawuf, karena disaring kalau sholatnya hudurul qalbi ma Allah, maka efeknya akan tanha anil fahsya wal munkar. Kata ulama sufi, jalan yang terang menuju Allah ada 3 konsepnya, yaitu syariat, 2 tarekat, 3 hakikat. Ini perlu kita memahami dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan pemahaman ulama sufi yang sebenarnya. Jangan salah paham, karena di akhir-akhir ini banyak yang salah cara memahami tarekat dan hakikat ini. Kita harus hati-hati, karena banyak di akhir-akhir ini ilmu kebatinan yang menyusup kepada tarekat ini. Akhirnya gagal faham sampai meninggalkan syariat, sehingga tidak sholat, tidak berpuasa. Ini sesat dan menyesatkan, Pak. Jadi ini tenggelam sebelum sampai tujuan. Maka dari itu kami merasa kewajiban untuk menyampaikan tentang perincian apa syariat, tarekat, dan hakikat yang benar. Yang dimaksud dengan ulama sufi di sini ialah yang dinamakan syariat. Ini perhatikan, catat, yang dinamakan syariat yaitu seorang yang berpegang kepada agama Allah, melakukan semua apa yang telah diperintah oleh Allah dan menjauhi semua apa yang telah dilarang oleh Allah. Ini syariat, ya. Tarekat yaitu seseorang yang berpegang kepada kehati-hatian, seperti berperilaku wara dan menahan keadaan yang berat, seperti menahan hawa nafsu dan menahan kesenangan dunia. Ini yang dinamakan tarekat, Pak. Jadi ini secara mudah kita mengambil pemahaman, ya, biar kita paham. Yang dinamakan hakikat yaitu sampainya seorang yang warok tadi dan seorang yang sabar menahan hawa nafsunya kepada maksud dan tujuan, yaitu makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah berkat riyadhah dan mujahadahnya. Ini, Pak. Hai saudara-saudaraku, tarekat dan hakikat itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan melakukan syariat yang benar dan sungguh-sungguh. Jadi hakikat tanpa syariat adalah batal, dan syariat tanpa hakikat adalah kosong, ya. Jadi awas kita semua jangan salah paham, jangan sampai kepincut, Pak. Nah, musuh kita menghantui kita. Apa kata Allah?
Allah berfirman di surat As-Zuhruf ayat 62. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini Pak. Dan janganlah sekali-sekali mau dipalingkan setan. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum, untuk kalian, aduwwum mubin, yaitu musuh yang nyata. Ya. Jadi ulama sufi memberikan ibarat, memberikan perumpamaan syariat itu seperti perahu, Pak. Maka wajib kepada orang Islam memperbagus perahunya dan memperbagus mesin perahunya sebelum masuk tarekat, sebelum masuk ke laut, ya. Jadi tarekat itu seperti lautan, maka mesti siapa yang mau masuk ke lautan harus pakai perahu yang bagus. Maka wajib kepada siapa yang masuk pada ilmu tarekat memperbagus dulu ilmu syariatnya, berusaha dulu untuk memperbagus syariatnya, seperti kita belajar malam ini. Misalnya ilmu hakikat, yaitu seperti mutiara yang ada di dalam laut, maka wajib ketika masuk ke lautan mau mengambil mutiara itu, maka meninggalkan perahunya dengan sungguh-sungguh berniat mau mengambil mutiara yang ada di dalam laut, bukan sekedar masuk ke laut. Ini maksudnya jangan merubah niat, harus lillahi ta'ala. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini Pak. Jadi mari, ada cerita penting ya. Ini kita supaya menambah ilmu. Ada cerita penting perlu kita pahami bersama. Ada muridnya Imam Ghazali bertanya kepada Imam Ghazali waktu duduk di majelis tarekohnya. Kata muridnya, izin ya Syekh, kami mau bertanya. Ini kata Imam Ghazali, tafadhal. Jadi kata muridnya, kami kalau ada di majelis itu tenang, perasaan kami tenang. Jadi kalau sudah keluar dari majelis, sebelum jauh sudah gelisah lagi. Apa rahasianya ya Syekh? Apa resepnya ya Syekh? Nah ini pertanyaan muridnya. Imam Ghazali menjawab, ini suatu contoh perlu difahami. Kalau ada anjing gonggong, ya ini jangan dilempar kembali, ini akan gonggong lagi, ya. Kalau dilempar akan gonggong lagi. Muridnya bertanya kepada Imam Ghazali, bagaimana caranya ya Syekh? Kata Imam Ghazali, lemparlah dengan tulangmu. Ini maksudnya. Maksudnya yang kesukaan anjing itu tidak akan kembali gonggong lagi, kata Imam Ghazali. Jadi maksud di sini, keluarkan dulu semua penyakit-penyakit hati, ujub, takabur, riya, sum'ah, hasud, iri, syirik. Jadi setan itu akan takut mendekat kepadamu. Ini kata Imam Ghazali. Sebab yang mengundang setan kotoran yang ada di dalam hati kita. Jadi tolong bacakan. Mari kita penting sekali istiqomah supaya mentazkiyah, membersihkan hati kita semua, ya. Jadi tolong bacakan Al-Baqarah ayat 28 dan Al-Ankabut ayat 5, Al-Kahfi 110, supaya nanti guru kita yang menjelaskan kepada kita biar betul-betul kita faham. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman pada kita semua untuk kita amalkan. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 28.
208, Pak. Surah Al-Baqarah ayat 208. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 5. Surah Al-Ankabut ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajalallahi la'at. فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Selanjutnya surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 110. Surah Al-Kahfi ayat 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan Tuhannya sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Allahu a'lam. Baik, Dr. Ustaz Fauzi, saya akan menjawab dengan satu firman penting yang perlu kita garis bawahi. Inti dari firman Allah yang dibacakan semua tadi adalah kesungguhan, bersungguh-sungguh, ya, mau mengenal Islam, mau mempelajari Islam,
melaksanakan hukum-hukum Islam, ya, berharap yakin kepada Allah, mau berupaya untuk meyakini Allah Ta'ala dengan kesungguhan, maka di Al-Ahqaf 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap istiqamah, tsumma istaqamu, tetap istiqamah. Tadi lu bersama orang-orang soleh tadi itu loh istiqomahnya, bersama orang-orang beriman itu loh tadi istiqomahnya. Istiqomah melaksanakan ajaran agama Islam dengan masuk dengan sungguh-sungguh. Udkhulu fi silmi kafah tadi itu loh, yang masuk sungguh-sungguh itu loh. Ya. Jadi maksud istiqomah itu begitu, kesungguhan untuk menjalankan perintah Allah, hukum-hukum Allah, kemudian menjauhi maksiat kepada Allah. Ya. Baru nanti Allah akan tumbuhkan. Tadi kan Al-Fatihah sampaikan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Apa yang perlu ditakuti kecuali Allah? Barang siapa takut kepada Allah, maka semua sejagat raya ini akan segan padanya. Kalau takut kepada Allah, seluruh alam raya ini akan segan kepadanya. Coba kita takut kepada Allah, enggak ada takut. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, enggak akan sedih. Semua Allah persembahkan untuk mereka. Orang yang udkhulu fi silmi kafah tadi, yang masuk Islam dengan sungguh-sungguh, menjaga perintah Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan tata hati mereka. Allah akan kuatkan hati mereka. Allah akan jadikan mereka orang-orang yang menjadi pemimpin orang-orang beriman. Orang yang menjadi pemimpin orang beriman itu tidak akan bersedih. Lahum yahzanun, tidak akan bersedih, mereka akan lapang dadanya, mereka akan lapang akalnya, mereka akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa langsung begitu. Tadi Ustaz sudah mengatakan, menyampaikan, ya, dekat dulu dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Intinya begitu dalam syariat, tariqah, hakikat itu, ya, bersyariat dengan benar seperti yang diajarkan oleh pendahulu kita. Baru tidak bersyariat asal-asalan saja, enggak. Jangan perintah Allah sekedarnya aja, pokoknya laksanakan sholat, ya zindik, amalannya berantakan. Atau tadi hakikat, hakikat mengenal Allah, katanya sudah tahu semua, gak usah sholat, fasik. Maka kita diantaranya melaksanakan perintah Allah SWT dengan kesungguhan. Udkhulu fis-silmi kaffatan. Ini yang penting untuk kita garis bawahi. Orang beriman itu selalu mendengar ini. Jangan sampai keluar dari sini. Kan pertanyaan sebelum ini kan kemudian ada bertanya gitu. Di sini kok nyaman, begitu keluar kok gangguan. Nah, setan kita undang. Merinio, ya datang dia. Dengan apa? Pandangan yang maksiat, pikiran yang maksiat kepada Allah, nggak yakin kepada Tuhannya, nggak yakin pada Allah berikan rizki kepadanya, Allah berikan bola mata yang tidak buta, Allah jaga pendengarannya, Allah mudahkan pemahamannya, Allah mudahkan gontean kakinya, Allah gampangkan pekerjaannya. Tidakkah itu nikmat? Tidak itu rezeki daripada Allah SWT? Masih bingung bikin rezeki, gak ada duit katanya. Maukah kita diberi duit yang banyak oleh Allah? Mata kita masalah terus, sehingga masuk rumah sakit terus.
kuping kita congek, masuk rumah sakit. Besok kaki kita sakit, tempurung lututnya bengkak, masuk rumah sakit, sedot cairan di tempurung lutut, keluar ruang. Gitu terus. Ya mending nggak punya uang. Tapi jawabannya orang-orang yang gemes tuh gini, ya punya uang nggak usah gitu katanya. La ilaha illallah. Kalau punya uang nggak usah gitu, maka fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Punya uang nggak usah sakit, maka itu Allah bukakan lapang semua nikmat, maka Allah cabut iman. Selesai. Ya, ini bahaya. Makanya lebih baik sebagai orang beriman kepada Allah SWT, yakinlah kepada Allah. Apa yang Allah berikan sekarang ini sudah Masya Allah bagi masing-masing kalian ini. Masya Allah semuanya. Amin. Nggak mungkin punya Salim bisa ke Amiruddin, yang Amiruddin nggak bisa ke Syamroni, Syamroni nggak bisa ke Malik, nggak bisa. Allah tempatkan mereka sesuai dengan peruntukan masing-masing. Syukuri itu, pahami itu, yakini itu, maka selamat. Jadi paham ya? Jadi pahami? Insyaallah. Ada pertanyaan Salim, satu lagi pertanyaan saya itu selesai. Nah, Bang, gimana kalau orang yang apa itu Salim ini suaranya terlalu slow. Make it. Gimana make it? ya iya. Bang, gimana apa orang yang diberi kenikmatan di dunia ini dimudahkanlah rezekinya segala macamnya, ya tanpa sakit, tanpa apa. Istridot ini termasuk hal yang Allah ya sifatnya diberi maksiat tapi nggak pernah ada masalah, uangnya banyak, ininya banyak. Maksudnya istridot ini seperti apa, Bang? Iya, saya udah paham maksudnya. Makanya tadi buka dengan Allah Al-An'am 44. Ya, penutupan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, nah ini istidrat itu melupakan nikmat Allah, tapi Allah berikan kenikmatan. Tidak yakin kepada Allah, Allah berikan kesenangan. Ya, kami pun membukakan pintu-pintu segala sesuatu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Begitu kasih nikmat oleh Allah, bukan gak ada hentinya. Begitu Allah turunkan kepada mereka nikmat istidrat tersebut, selesai waktunya Allah cabut nyawanya dalam keadaan su'ul khatimah. Istidrat itu kayak gitu. Nikmat, seneng, gak ada masalah, saya tahu-tahu pas seneng jantungan langsung mati. Apa ada yang gitu? Banyak. Jangan berharap yang kayak gitu. Kita duduk di sini cari barokah, keberkahan. Ilmu bisa, harus gak cari ilmu? Harus. Tapi pertama apa? Cari barokah dulu. Dapatkan keberkahan, jadilah al-mubarak. Maka Allah akan turunkan rahmat, pemahaman ke hati dan akal orang itu. Al-Mubarak, orang yang penuh berkah. Siapa itu? Bisa saya, bisa kalian, bisa kita semua duduk dengan harapan karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah kamu akan selamat, berkah, diberkahi, dan nanti akan memberkahi karena Nabi Muhammad SAW, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berikan berkah dan manfaat.
Amin. Ya, menjauhkan kita daripada kesulitan. Amin. Dan kita daripada hal-hal yang Amin. seakan-akan memumatkan kepala kita. Berikan kemudahan pada kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur